Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pos JTM. Jaga tengah malam. Yang lain tidur, kami yang jaga. Hari ini saya yang kebagian jaga untuk pertama kali di Pos JTM. Nah, karena belum ada temennya di sini nih, jadi saya akan bercerita, membahas tentang hal-hal terkait misteri, kriminal, tragedi, dan juga cerita-cerita horor yang berkembang banyak di masyarakat. Jadi salam kenal teman jaga, dengan saya Nugroho Agung. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga gaya hidup, dan juga jaga kondisi badan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hal positif dari cerita yang nanti saya sampaikan. Awal cerita ini tuh terjadi di tahun 2023 kemarin. Di bulan April tuh rame banget media sosial ngebahas tentang dukun pengganda uang yang banyak menghabisi nyawa orangnya. Jadi di kampungnya itu banyak ditemukan mayat yang sudah dikubur gitu. Jadi ceritanya tuh bermula saat di tahun 2022. Bah Slamet ini, si dukun pengganda uang ini, dengan asistennya itu memposting sebuah video yang memperlihatkan gimana caranya Mbah Slamet ini menggandakan uang. Di-upload di platform media sosial Facebook. Dan di situ rame banget. Banyak yang ngomong percaya, nggak percaya, banyak yang setuju dan nggak setuju. Rame. Zaman sekarang masih percaya kayak gituan, kayak gitu loh pokoknya. Sampai akhirnya ternyata dari semua hujatan komentar itu, ada beberapa orang yang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Slamet itu. Dan kasus ini diawali tentang hilangnya seorang yang berinisial PO. Jadi karena kasus itu, kasus tentang dukun pengganda uang palsu ini terbongkar. Oh kita mulai ya. Jadi setelah melihat video itu, ada warga Sukabumi yang berinisial PO ini tertarik buat jajal nih gimana caranya untuk kembangin uangnya dia supaya bisa berlipat-lipat dalam waktu singkat. Inisialnya PO, dia datang dari Sukabumi ke Banjarnegara bersama anaknya GE. Nah, GE dan PO ini naik bus dari Sukabumi ke Wonosobo karena biasanya bisnya itu turunnya di Wonosobo. Nah, Wonosobo ke Banjarnegara itu jaraknya cuma 1 jam, deket lah gitu. Akhirnya Pak PO ini dengan GE ditemuin tuh sama Mbah Slamet dan asistennya. Lalu mereka ngobrol sejenak. Habis itu diajaklah PO dan GE ini ke rumahnya Mbah Slamet di Banjarnegara, di Kecamatan Wanayasa, Desa Balun. Nah di situ GE ini nggak ikut masuk, hanya Mbah Slamet dan Pak PO aja yang masuk ke dalam, ngobrol lah. Anaknya tuh di depan, di teras rumah, duduk kayak gitu. Nah di dalam tuh anaknya nggak tahu bapaknya nih ngomongin apa. Di dalam tuh anaknya nggak paham bapaknya tuh lagi ngobrolin apa. Intinya GI ini cuma nemenin Pak PO buat datang ke Banjarnegara. Intinya itu aja. Sampai akhirnya Pak PO ini tuh udah ngobrol panjang lebar, jelasin semuanya. Terus Mbah Slamet mencoba meyakinkan Pak PO dan deal Pak PO mau menyerahkan uang sebesar 70 juta yang nantinya akan digandakan sama Mbah Slamet menjadi 5 miliar. Itu kan banyak banget. Dan itu tenggang waktunya nggak tahunan tapi bulanan. Mbah Slamet tuh udah janji, udah ngomong kalau bakal ngadain uang ini nih, 70 juta ini nih menjadi 5 miliar itu dalam waktu beberapa bulan aja. Nah, melihat cara-cara Mbah Slamet ini, trik-trik Mbah Slamet ini, Pak PO itu udah kemakan lah pucuk rayu setan ini. Abis itu deal lah 70 juta, tapi ternyata di hari itu tuh bukan 70 juta yang dibayar, yang dikasih ke Mbah Slamet. 70 juta itu diangsur berkala. Di situ aku nggak tahu ya, saya nggak tahu itu jelasnya berapa yang dikasih ke Mbah Slamet. Tapi setelah deal itu, Pak PO ini pulang dengan anaknya G ini pulang ke Sukabumi. Nah, habis itu baru tuh transfer lagi. Pokoknya totalnya 70 juta itu Mbah Slamet berjanji akan membalikannya 5 miliar kan dalam waktu beberapa bulan. Tapi ternyata itu cuma omong kosong, cuma janji-janji aja. Sampai beberapa bulan di tahun 2022 sampai ke tahun 2023 tuh di bulan Maret ini, Mbah Slamet ini selalu bikin alasan, bahkan beberapa kali gak dibales pesannya. Membuat PO ini berpikir kayaknya harus dinyamperin ke Banjarnegara, kayaknya harus datang ke sana. Akhirnya PO ini memutuskan ya untuk datang ke Banjarnegara di tanggal 20 Maret tahun 2023. Di situ PO datang dengan maksud menagih kejelasan dari Mbah Slamet ini. Nah, Mbah Slamet ini juga pikirnya, wah, nggak mau dong bisnisnya ini ketahuan gitu. Dia males ditagih-tagih terus. Dia males kalau ini ketahuan. Dia mikir cara terbaik untuk mengakhiri ini semua apa ya? Akhirnya
disuruhlah itu PO buat datang ke Banjarnegara. PO datang sendiri ke Banjarnegara bersama anaknya lagi. Nah, di tanggal 23 Maret 2023, saat PO sudah di Banjarnegara, dia itu sempat WhatsApp anaknya yang kedua, tapi bukan yang GE, bukan yang pertama. Inisialnya tuh SL gitu. Nah, di situ tuh PO komennya kayak gini, hari Minggu kalau ayah nggak kembali, tolong cari ayah bersama aparat di rumah Mbah Slamet Tohari. Intinya kayak gitu. Intinya kalau di hari Minggu itu ayahnya nggak balik, nih PO nggak balik nih, anaknya disuruh buat lapor ke polisi, Polres Banjarnegara, buat nyari ayahnya ini di Banjarnegara. Kalau di Sherlock, ini orang tuanya atau rupanya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan selamat. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Beneran loh, setelah pesan singkat itu, besoknya di tanggal 24 Maret 2023 itu Pak PO udah gak bisa dihubungi sama anaknya. Jadi beneran tuh akhirnya GE pergi ke Banjarnegara sendiri, lapor ke polisi buat mencari bapaknya yang menghilang. PO ini udah gak bisa dihubungi di tanggal 24 Maret 2023. Terus akhirnya gimana ya? Polisi langsung bergerak cepat karena sudah mengantongi bukti, sudah mengantongi di chat juga, mengantongi alamat rumah yang akan dituju. Jadi semuanya udah kuat nih. Akhirnya polisi jalan bareng sama GE menuju rumah Mbah Slamet Tohari. Akhirnya polisi melakukan penggeledahan. Berbekal informasi dari GE, itu akhirnya polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada Mbah Slamet Tohari dan satu asistennya. Nah, di sini nih, polisi mendapat pengakuan dari Mbah Slamet Tohari kalau PO ini sudah dia kubur. Nah, kuburnya di mana? Di kebun dia yang berada di perbukitan, ada perbukitan. Jadi kalau mau bilang Wanayasa itu sebenarnya tempatnya bagus banget. Di situ banyak kebun teh, terus jalannya tuh halus, perbukitan gitu. Pokoknya bagus banget di situ. Banjarnegara itu masih banyak alamnya masih terjaga di situ. Nah, akhirnya polisi melakukan penyelidikan nih, pembongkaran. Dan di situ tuh ditemukan mayat dari PO yang sudah dihabisi sama Mbah Slamet Tohari. Pada tanggal 1 April 2023, akhirnya polisi melakukan pembongkaran ditemani oleh GE, anak dari korbannya ini, dari PO, dan juga pengakuan dari Mbah Slamet Tohari dan asistennya. Dilakukan untuk pembongkaran di kebunnya. Terus ada desas-desus yang bilang kayak gini, ini desas-desus aja ya, ini kabar burung ya. Waktu pas saya datang ke Banjarnegara itu ada kabar yang katanya waktu sebelum PO ini meninggal, itu Mbah Slamet Tohari nyuruh PO tuh buat gali tanah. Dia bilang uangnya ada di dalam situ tuh, kamu gali aja tanahnya itu. Kalau kamu udah gali tanahnya, nanti kamu bakal dapet uangnya. Setelah gali sampai dalam, ternyata nggak ada apa-apa, kosong di situ. PO yang udah kecapean akhirnya ditawari minuman sama Mbah Slamet Tohari. Nah, minuman ini nih dicampur sama potasium cyanida. Nah, potasium cyanida ini nih yang bikin PO tuh akhirnya meninggal. Dan dia tuh akhirnya ditaruh atau dikuburkan di lubang yang tadi dia gali. Itu desas-desus yang beredar di saat evakuasi korbannya. Jadi ini bener apa enggaknya, jadi masih desas-desus saja. Tapi kalau ini beneran, itu edan banget. Maksudnya gini, kamu melakukan mencelaki seseorang, tapi yang nyiapin tempatnya tuh di korbannya, itu kan gimana gitu pikirannya, ada aja pokoknya, gila lah pokoknya. Terus akhirnya kan dibongkar tuh makamnya, ditemukan tuh PO dalam keadaan sudah meninggal. Pas pembongkaran itu didedes nih terus-terusan, ditanya terus-terusan,
beneran cuma ini aja korbannya, beneran kayak gini. Ternyata enggak. Setelah itu Mbah Slamet Tohari itu ngaku bahwa ada lagi korban lainnya. Digali lagi tuh akhirnya kuburannya, di tanahnya tuh kuburnya dicari, digali lagi. Ada gundukan-gundukan tanah, kan kelihatan tuh kalau tanah yang habis digali terus ditutup lagi tuh kelihatan ada gundukan-gundukan gitu. Nah itu digali semuanya dan beneran itu ditemukan 5 korban lagi. Nah itu gimana gak bikin geger? Pasti semuanya bakal langsung mikir, gila nih orang ngebunuh banyak banget orang gara-gara masalah uang gitu. Terus akhirnya tuh polisi terus melakukan pengembangan di kasus ini, terus nanya Mbak Slamet, bener nggak cuma 5? Bener nggak cuma ini korbannya? Akhirnya Mbak Slamet mengaku kalau ada lagi korban yang dikubur di kebunnya itu. Dan setelah dilakukan pengecekan di hari itu ada 10 korban yang ditemukan di hari itu tuh. Besok paginya dilakukan penggalian lagi, ditemukan 2 korban. Jadi total dari orang-orang yang oleh Slamet Tohari ini sekitar 12 orang. Gila kan? Ini korban nggak tahu dari mana, asalnya di mana, tiba-tiba udah lenyap aja. Dan yang bisa diidentifikasi saat itu ya cuma PO, karena PO tuh masih utuh badannya. Karena ada ya korban lainnya itu yang kondisi badannya tuh sudah menjadi tulang belulang, sudah nggak berbentuk, sudah tinggal tulang. Jadi nggak bisa untuk diidentifikasi secara cepat oleh pihak kepolisian. Terus akhirnya bikin geger tuh, rame banget di sosial media, banyak negara trending, dukun, pengganda uang, penjagal, banyak orang kayak gitu trending banget. Itu jadi banyak orang tahu. Akhirnya banyak banget orang yang datang ke tempat olah TKP di situ. Akhirnya bikin pihak kepolisian agak bingung tuh di situ, agak kerepotan di situ karena banyak banget yang datang. Nah terus setelah ini selesai, pembongkaran ini selesai, ada desas-desus lagi, ada hoax lagi nih, katanya masih banyak korban yang ada di dalam sih. Polisi langsung mikir dong, ini kayaknya perlu langsung melakukan penggalian lagi nih, pembongkaran lagi nih, barangkali benar ada. Tapi setelah dilakukan pembongkaran itu nggak ada lagi ditemukan korban dari dukun Slamet Tohari ini. Jadi total semuanya 12 termasuk PO. Kalian bisa paham di sini, segala kejahatan yang udah ditutup-tutupi itu bisa terbongkar gara-gara sebuah pesan singkat. Itu hal yang tidak disengaja, tapi itu jadi kunci penting untuk membongkar kasus dari dukun Slamet Tohari ini. Coba bayangin kalau itu nggak ada. Coba bayangin waktu GE nggak ikut, bakal kayak apa? Bakal banyak korban lagi mungkin yang datang. Karena gini, di Banjarnegara ya, di daerah-daerah sekitar Banjarnegara, Banyumas, Purwokerto, daerah-daerah Jawa Tengah, praktek penggandaan uang ini itu ada. Bahkan ada marketingnya yang menawarkan jasa-jasa itu. Ini beneran. Karena waktu saya datang ke Banjarnegara dan saya ngobrol ke beberapa teman, di situ ada yang ngaku akhirnya kalau dia sampai ketipu 50 juta. Dia mikir dengan mengadakan uang itu bisa menambah buat biaya pengobatan orang tuanya, tapi ternyata itu tuh nggak ada. Itu tuh cuma tipu-tipu aja. Jadi buat teman-teman yang pengen uang banyak, yang pengen uang yang berkali-kali lipat, ya kerja, bukan datang ke dukun. Itu ya pesannya. Jadi buat teman-teman ya, ini pesan banget buat teman-teman. Kalau ada penawaran-penawaran tentang penggandaan uang itu bullshit, itu nggak ada. Ngapusi, bohong, omong kosong, 100%. Beneran. Sekarang itu kalau pengen penggandaan uang, ya kerja. Itu pilihannya. Karena gini, dalam dunia ini, di dalam dunia ini, semuanya tuh ada pertukaran. Gak mungkin semuanya gratisan. Buat ke toilet aja bayar loh, 2.000. Gak mungkin tuh. Parkir motor di Alfamart sama Indomaret aja bayar loh 2.000. Padahal ada tulisan parkir gratis. Dari situ tuh kita bisa tahu tidak ada hal gratis di dunia ini, tidak ada hal yang bisa digandakan dengan cepat di dunia ini. Pasti butuh yang namanya pertukaran. Misal tumbal, ya pertukaran nyawa. Misal penggandaan dari dukun-dukun itu, ya mungkin kalau dia minta pertukaran nyawa, apalagi kalau bukan penipuan. Itu, cuma itu. Jadi pesan saya buat teman-teman, jaga di sini ya. Kalau ada hal-hal kayak gini tuh mending laporin aja. Kalau nggak ada bukti, tinggalin aja. Jangan ditanggapi. Karena gini, dari teman saya yang pernah ketipu sekitar 40-50 juta ini, dia bilang waktu ketemu sama marketingnya ini, dia itu kayak merasa terhipnotis dan nurut dengan apa yang dikatakan sama marketingnya ini. Jadi dia mau nyerahin uangnya itu dengan rela, dengan sukarela. Jadi selain diperlihatkan gimana caranya
si dukun ini menggandakan uang tuh dari 100.000 jadi 500.000, 500.000 jadi 1 juta, itu dia juga kena hipnotis. Jadi dia kayak kena gendam gitu. Jadi dia paham. Pulang-pulang tuh kayak orang linglung. Tiba-tiba dia sadar, oh duitku udah habis. Saya serahkan ke orang yang nggak tahu tuh bisa digandakan apa enggak. Dia paham di situ konsepnya. Setelah itu nomornya diblok, enggak, nomornya masih aktif. Dia bakal ngomong kok ini, iya nanti akan digandakan sampai segini, terus kayak gitu, kayak gitu, dan akhirnya diblok, hilang. Jadi perlahan gitu loh. Ini ada saksinya waktu saya pulang ke Banjarnegara kemarin. Jadi buat teman-teman tetap waspada, jangan ketipu sama yang namanya penggandaan uang. Kita bisa belajar dari kasus ini bahwasanya hidup itu tidak ada yang instan. Mie instan aja ada cara buat penyajiannya, apalagi hidup. Jadi buat teman-teman yang pengen uangnya banyak, kerja, ibadah, dan juga berdoa, itu kuncinya. Oke, segitu aja cerita saya di post J-Time ini. Karena saya sekarang masih jaga sendirian, jadi biar gak ngantuk ya saya ngobrol-ngobrol sendiri aja, supaya kalian juga bisa dengerin cerita yang saya bawakan. Jadi jangan lupa, itu ada kolom tuh komentar, kita bisa ngobrol di kolom komentar juga. Kalau suka sama video ini, bisa kasih jempolnya. Kalau pingin dengar ceritanya lagi, bisa berlangganan subscribe channel ini. Jadi teman-teman bisa tahu notifikasi kalau kita ada upload video baru. Nah, buat teman-teman yang pingin cerita di post Jaga Tengah Malam ini, boleh kok, kita bakal menyambut kedatangan kalian di sini supaya kalian bisa menceritakan kalau kalian punya tragedi, cerita tentang horor, misteri, atau pengen curhat nemenin saya buat jaga malam di sini. Oke, nggak apa-apa, kita bakal makan bareng, makan gorengan di pos ini sambil ngobrolin hal-hal seru lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke pos Jaga Tengah Malam, bisa DM ke IG saya di @nugroagung atau bisa komen di kolom komentar ini. Oke teman-teman semuanya, sekian cerita dari saya tentang dukun pengganda uang yang ternyata tukang tipu-tipu dan malah membawa petaka ini. Jadi kalian bisa ambil segala hal positif dari cerita ini dan buang segala hal negatifnya. Tuh, buat teman-teman jangan lupa ya, jaga hal-hal baik di sekitar kalian. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga aktivitas hidup, jaga keseharian lah pokoknya. Yang baik-baik dijaga, yang jelek ditinggalin. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di waktu jaga selanjutnya. Dah.